Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku kelas 11 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas belajarnya di masa pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anakku kelas 11, pada pertemuan yang kedua ini dalam mata pelajaran akuntansi pemerintah ya, kemarin kita sudah menjelaskan mengenai pengakuan aset ya. Nah, kalau yang untuk hari ini, kita langsung saja untuk klasifikasi aset. Ini materi poin yang pertemuan yang kedua, yaitu klasifikasi aset. Nah, di klasifikasi aset ini terdapat ada beberapa poin, yaitu current aset atau aktiva lancar, aset lancar, dan aktiva tetap atau aset tidak lancar. Kemudian aset tidak lancar ada juga aktiva tetap. Ya, yang dibahas ini adalah aset lancar dan aset tidak lancar terlebih dahulu, kemudian langsung menuju ke kewajiban. Ya, dalam pengakuan aset ini, dalam klasifikasi aset ini akan saya jelaskan tentang aset lancar dan aset tidak lancar untuk poin-poinnya. Ya, yang pertama adalah aset lancar atau current asset. Nah, ini deskripsinya. Yang pertama adalah aset tersebut segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 1 tahun ya. Ini untuk customer ya, masuk dalam kategori penjualan yang harus dijual dalam waktu 1 tahun untuk didistribusikan kepada customer. Dalam aset ini kemudian di poin yang kedua, aset tersebut berupa kas atau setara kas dalam akuntansi pemerintah daerah ya. Nah, ini dibuat dalam posisi laporan posisi keuangan yang meliputi dengan kas, investasi, dan setara kas. Ya. Dan di samping ini juga ada yang namanya untuk petty kas atau kas kecil yang berhubungan dengan pembiayaan atau dana-dana kas kecil. Ya. Kemudian dalam aset lancar ini terdapat 2 poin yang sangat berbeda. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan untuk penjualan dalam bentuk barang atau bisa barang dagangan. Yang kedua untuk pembuatan laporan keuangan ya berupa kas, investasi, dan setara kas yang meliputi dengan petty kas untuk pembiayaan dana kas kecil atau masuk dalam kategori general kas kecil ya. Kemudian aset tidak lancar dalam klasifikasi aset ini termasuk poin yang kedua ya. Poin penjelasannya adalah aset tidak lancar pada umumnya meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud. Ya, untuk aset tidak lancar ini hanya jangka panjang dan tidak berwujud. Ya, kalau yang tadi adalah aset lancar seperti kas, ya, kemudian investasi, bisa juga untuk modal. Ya, kemudian selain dari klasifikasi aset mengenai 2 poin tersebut, ya, saya menjelaskan di sini ada pencatatan aset, ya. Nah, pencatatan aset, ya penjelasannya adalah yang mengakui posisi aset dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan per 31 Desember. Nah, ini saya buatkan adalah pembukuan seperti buku besar ya, yang berisi dengan tanggal, kode akun, nama akun, debit, kredit. Kalau dalam posisi siklus akuntansi ini termasuk dalam kategori ledger atau buku besar. Nah, ini untuk mencatat pembukuan atau anggaran yang akan dicatat pada periode sampai dengan 31 Desember atau pada akhir tahun. Kemudian pengertian kewajiban dalam kita masuk ke dalam akuntansi kewajiban. Kalau tadi yang sudah kita lakukan adalah aset, sekarang masuk dalam kewajiban atau utang. Nah, pengertian kewajiban ini saya mendiskusikan dalam 2 pendapat ya. Yang pertama menurut Sumarso, kewajiban dalam akuntansi keuangan adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Kedua tersebut mengandung makna yang berbeda, tapi dalam peristiwa tersebut merupakan kewajiban atau utang yang harus dibayar. Mulai dari peristiwa yang terjadi dalam proses transaksi masa lalu dalam sumber daya ekonomi pemerintah, baik swasta ataupun pemerintah ya. Nah, kalau yang menurut Sumarso ini adalah tanggung jawab yang harus dilakukan untuk perusahaan, baik perusahaan BUMN ataupun sektor swasta yang
mempunyai terlibat hutang atau terjadinya termin pada saat pembelian atau penjualan. Ya, kemudian dalam akuntansi kewajiban ini ada namanya pengakuan kewajiban. Pengakuan kewajiban ini penjelasannya masuk dalam paragraf 93 kerangka konseptual SAP, ya, di mana kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan. Nah, kemudian ada namanya akuntansi kewajiban dalam pengukuran kewajiban, ya. Pengukuran kewajiban penjelasannya, pengukuran kewajiban dalam penjelasannya bahwa nilai nominal atas kewajiban yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Nah, kemudian penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Oke, baik. Itu saja dalam pertemuan video kedua ini, ya. Untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin yang termasuk dalam pengukuran kewajiban dan pengukuran valuta asing, ya. Untuk di pertemuan ketiga saya akan kirimkan melalui video insya Allah, dan untuk poin yang kedua ini saya akan masukkan ke dalam channel YouTube. Tolong kalian berikan komentar hadir untuk daftar absensi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.